Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Fatkuliljana, NPM 2022-01043. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil diskusi, analisis peran dan tugas perawat pelaksana saat operan dan katim dalam video komunikasi efektif dalam handover pasien antar shift dengan metode SBAR oleh kelompok 3. Anggota kelompok 3 terdiri dari Larasia Gloria, Aisyah Bila, Ariana Marantika, Dewi Indah, Endang Muftia, Vera Fatkuliljana, Idah Maisyarah, Maricia Karisma, Kori Aina, Sasi Della Kirana, Tania Fitrialina Putri, dan Yusuf Abdul Razak. Presentasi kali ini akan membahas beberapa poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan teori. Yang ketiga, analisis. Dan yang keempat, penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga kualitas layanan di rumah sakit melalui Kementerian Kesehatan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44, Pasal 43 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa rumah sakit menerapkan keselamatan pasien. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11, Menkes per 2 tahun 2017, Pasal 5 Ayat 4 tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Salah satunya menyebutkan bahwa komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Komunikasi efektif dengan teknik komunikasi SBAR adalah suatu kerangka yang mudah diingat. Mekanisme nyata yang digunakan untuk menyampaikan kondisi pasien yang kritis atau perlu perhatian dan tindakan segera. Komunikasi ini merupakan suatu metode untuk mengatasi faktor penyebab insiden keselamatan pasien, atau biasa disebut dengan IKP. Selanjutnya, bab tinjauan teori. Komunikasi berasal dari bahasa Latin, communis, artinya bersama. Secara terminologis, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran atau informasi berupa pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan suatu media. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Proses komunikasi efektif artinya proses di mana komunikator dan komunikan saling bertukar informasi, ide, kepercayaan, perasaan, dan sikap antar dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai dengan harapan. Komunikasi efektif merupakan proses komunikasi di mana komunikan mengerti apa yang telah disampaikan dan melakukan apa yang komunikator inginkan melalui pesan, menurut Mohit dan Sioto tahun 2018. Salah satu bentuk komunikasi efektif yang sering dilakukan dalam keperawatan adalah komunikasi saat melakukan operan atau handover. Komunikasi ini merupakan transfer informasi dan tanggung jawab profesional untuk kelanjutan perawatan pasien. Menurut De Meester et al. 2013, Ting et al. 2017, Raymond and Harrison 2014, bahwa penerapan komunikasi efektif dalam pelaksanaan operan dapat meningkatkan 50% komunikasi kolaborasi. Pelaksanaan operan dengan menggunakan komunikasi efektif dapat meminimalkan waktu pelaksanaan operan dan informasi yang disampaikan lebih akurat. SBAR adalah metode terstruktur untuk mengkomunikasikan informasi penting yang membutuhkan perhatian segera dan tindakan terhadap eskalasi yang efektif dan meningkatkan keselamatan pasien. SBAR dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan serah terima antar shift atau antar staf di daerah klinis yang sama atau yang berbeda. Komunikasi SBAR atau Situation
background, assessment, recommendation adalah kerangka komunikasi efektif yang digunakan di rumah sakit. Komunikasi ini adalah kerangka teknik komunikasi yang disediakan untuk petugas kesehatan dalam menyampaikan kondisi pasien. Metode komunikasi SBAR digunakan saat perawat melakukan telepon ke dokter atau handover ke pasien. Ini menurut Ismanair tahun 2015. Komunikasi SBAR dilakukan perawat untuk mengurangi insiden keselamatan pasien terkait komunikasi. Komunikasi dengan SBAR dapat membantu untuk mencegah kerusakan dalam komunikasi verbal atau tertulis. Selanjutnya, kami akan membahas terkait analisis video. Handover dengan metode bedside. Dalam video ditampilkan, sebelum memulai operan berdoa terlebih dahulu. Kemudian, bidan yang jaga sore menjelaskan keadaan pasien rawat inap meliputi nama pasien, umur, tanggal lahir, nomor RM, keluhan pasien, tanggal masuk ke rawat inap, riwayat alergi, riwayat penyakit menular, hasil pemeriksaan lab, pengkajian nyeri, riwayat operasi, tanda-tanda vital, kaji tanda-tanda dehidrasi dengan bidan yang akan dijaga malam. Kemudian, bidan sore menjelaskan mengenai keluhan pasien yang sudah dikonsulkan ke dokter dan dianjurkan untuk memberikan terapi farmakologi berupa ketorolac. Kemudian, dokter sore juga menjelaskan tindakan apa yang sebelumnya sudah diberikan oleh pasien, seperti menganjurkan minum air hangat untuk mengurangi mual, dan untuk nyeri, dianjurkan teknik relaksasi dan kompres air hangat, dan dianjurkan mobilisasi bertahap. Bidan sore juga menyarankan jika kambung dan nyerinya berlanjut untuk mengkonsultasikan ke dokter penanggung jawab pelayanan. Sebelum ke pasien, bidan jaga sore dan bidan jaga malam mencuci tangan, kemudian visit ke pasien. Selanjutnya, saat visit ke pasien, sebelum masuk ruangan, bidan jaga sore dan jaga malam melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer. Kemudian, menjelaskan ke pasien, bidan malam yang akan berjaga untuk menggantikan bidan sore. Selanjutnya, memperkenalkan status pasien ke bidan jaga malam dengan SBAR. Yang pertama, S, yaitu situation atau kondisi terkini pada pasien. Mengkonfirmasi nama umur, tanggal lahir, nomor rekam medis, keluhan saat ini. Kemudian, B atau background, yaitu informasi penting yang berhubungan dengan pasien, seperti riwayat alergi, riwayat penyakit menular, hasil pemeriksaan, pengkajian nyeri, riwayat operasi, tanda-tanda vital, tanda-tanda dehidrasi, pola makan, dan menjelaskan obat yang akan diberikan nanti oleh bidan malam. Kemudian A atau assessment, hasil pengkajian kondisi pasien saat ini, menganjurkan minum air hangat, mengajarkan teknik relaksasi, mengevaluasi intervensi yang sudah dianjurkan. Kemudian R atau recommendation, yaitu rekomendasi intervensi keperawatan yang perlu dilanjutkan seperti tindakan keperawatan mandiri, edukasi, dan kolaborasi, yaitu menganjurkan untuk melakukan miring kiri kanan untuk mengurangi kembung, menganjurkan belajar jalan pelan-pelan supaya cepat kentut, menganjurkan makan yang bertekstur lembek. Jika keluhan masih dirasakan atau tidak ada perubahan setelah diberikan intervensi selama 24 jam, maka konsultasi ke dokter penanggung jawab pelayanan. Selanjutnya, perawat menuliskan paraf dan nama yang menyerahkan dan yang menerima formulir handover pasien dengan metode SBAR. Yang terakhir yaitu penutup, terdapat 2 poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil dari analisis video dapat disimpulkan bahwa dalam video tersebut untuk operan,
atau handover menggunakan metode bedside atau di tempat tidur pasien. Katim dalam video tersebut melakukan operan dengan baik, jelas, dan detail. Katim juga melakukan komunikasi efektif dengan mengenalkan status pasien ke bidan jaga malam dengan metode SBAR atau Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Dalam metode ini, komunikasi efektif yang dilakukan menjadi lebih terstruktur dan informasi penting yang akan disampaikan menjadi lebih mudah dipahami sehingga pasien yang membutuhkan perhatian segera dan tindakan kontribusi untuk meningkatkan keselamatan pasien dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Saran, mungkin dalam video bisa dicontohkan bagaimana peran dan tugas perawat pelaksana serta Katim dalam melaksanakan meeting morning, operan, pre- dan post-conference di rumah sakit agar mahasiswa yang ingin belajar menjadi lebih mudah memahami karena semuanya sudah tertuang dalam satu video. Berikut adalah daftar pustaka yang kami kutip untuk pendahuluan dan tinjauan teori. Terima kasih, itulah hasil diskusi yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila dari presentasi dari awal sampai akhir banyak kesalahan serta kekurangan dalam penyebutan kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.